Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang hingga saat ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali bersujud kepadanya, mengumandangkan takbir sebagai bentuk kerendahan diri kita bahwasanya kita tidak ada apa-apanya dengan Allah Sang Pencipta jagat raya. Orang-orang kaya, orang-orang biasa, rakyat maupun pejabat, semua pada hari ini berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, yang itu artinya kita semua pada hakikatnya sadar bahwa tidak ada yang mempunyai kekuatan, tidak ada yang pantas untuk kita puja, tidak ada yang pantas untuk kita puji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan lamanya kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa dari mulai 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan hingga pada akhirnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita pun syukur alhamdulillah masih tetap istiqamah menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, menjaga dari hal-hal yang merusak amal ibadah kita. Dan kita berharap semua apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan untuk kita semua. Dan kita pun berharap bukan hanya pahala yang kita dapatkan dari semua amal ibadah yang kita lakukan, akan tetapi kita pun berharap semuanya itu menjadi penggugur atas semua salah dan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Itulah sebabnya di setiap kali bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca istighfar kepada Allah, memohon ampun kepadanya dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika kita bersaksi dan sadar bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, pada akhirnya berikutnya kita pun memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah.
Setelah kita memohon ampun kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah? As'alukal jannata, aku meminta kepadamu surga ya Rabb, wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari panasnya api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan pada hakikatnya bukan hanya sekedar perkara formalitas belaka atau bukan hanya sekedar kultur bagi masyarakat muslim di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi puasa Ramadan merupakan satu perkara yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian semua wahai orang-orang yang beriman, asyam, puasa, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian semua. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Syukur alhamdulillah, kita sudah melaksanakan daripada apa yang sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Akan tetapi apabila ternyata masih ada di antara kita yang ternyata di Ramadan kemarin kita belum sempat melaksanakan puasa sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari atau 7 hari atau lebih dari itu, disebabkan ada uzur syar'i, disebabkan ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan, maka wajib bagi kita untuk di kemudian hari melaksanakan ibadah puasa sebagai bentuk ganti daripada ibadah puasa yang kita lakukan di Ramadan tahun ini. Mau tidak mau kita harus mengulangnya, mau tidak mau kita harus melakukannya. Sebab itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara kalian yang sakit, kata Allah, faman kana maridun aw ala safarin, atau dalam keadaan safar sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan puasa, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaknya ia melakukan pada hari-hari yang lain di luar daripada bulan-bulan Ramadan. Itulah yang seharusnya kita perhatikan bersama. Yang ini pun pada akhirnya menyadarkan kita bahwa orang-orang yang pada hakikatnya mendapatkan kemenangan adalah orang-orang yang sudah sempurna dengan ibadah puasa Ramadannya. Orang-orang yang mendapatkan Idul Fitri adalah orang-orang yang sudah sempurna melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan bagi kita yang ternyata belum sempurna karena masih ada sehari, 2 hari atau lebih kita tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan, terkhusus di sini adalah kaum perempuan, maka wajib untuk menggantinya, untuk menyempurnakan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Walitukmulil iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangannya. Setelah kita sempurna dengan bilangan puasa kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian semua kemudian memuji Allah, bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas apa? Ala ma hadakum, atas semua hidayah yang telah Allah karuniakan kepada kalian semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan petunjuk oleh Allah hingga saat ini, sehingga pada bulan Ramadan kemarin kita mampu melaksanakan ibadah puasa. Walaupun haus, walaupun lapar, walaupun dahaga luar biasa, akan tetapi di antara kita masih banyak yang mau untuk melakukannya. Itu artinya syukur alhamdulillah, hidayah masih Allah karuniakan kepada kita. Sebab apa? Sebab hidayah itu hakikatnya nikmat terbesar dari Allah yang diberikan kepada manusia. Itulah sebabnya mengapa ketika kita sholat,
permintaan kita yang pertama kali diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendeklarasikan diri bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepada Engkaulah kami menyembah ya Rabb, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Apa berikutnya pertolongan dan permintaan kita yang diajukan kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Tunjukkanlah kami hidayah ya Allah. Berikanlah kami keistiqomahan ya Allah. Berikanlah kami kekuatan dalam memilih jalan Islam ya Allah. Itulah permohonan pertama yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni permohonan agar kemudian kita senantiasa diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Al-Fatihah yang sering kali kita baca di dalam solat-solat kita adalah permohonan agar kemudian kita diberikan hidayah oleh Allah, maka itu artinya hidayah lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kita ketika solat bukan dunia yang kita minta, ya Allah ya Rabb, semoga berikanlah kalori yang cemerlang dalam hidup saya. Tidak. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kekuatan kepada saya agar kemudian bisa bekerja. Tidak. Ya Allah, berikanlah kekayaan kepada saya. Tidak. Akan tetapi apa yang pertama kali kita minta kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Ketika Allah menjawab permintaan kita, seraya mengatakan wa anna hadza siratal mustaqim, dan sesungguhnya inilah Al-Qur'an lah yang kau pinta. Ketika engkau meminta agar engkau diberikan jalan yang lurus, diberikan hidayah olehku, maka ketahuilah Al-Quran inilah pedoman kehidupan yang akan menghantarkanmu pada jalan yang lurus itu. Ketika seorang hamba sudah mendapatkan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, dan mereka pada akhirnya dihisab atas semua amal perbuatannya, pada akhirnya berikutnya mereka digiring untuk masuk ke dalam yaumil akhir, mereka akan melewati apa yang disebut dengan siratal mustaqim. Mengapa disebut dengan siratal mustaqim? Karena siratal mustaqim adalah jembatan yang hanya akan mampu dilewati oleh orang-orang yang istiqamah dengan ketaatannya. Jembatan yang hanya mampu dilalui oleh orang-orang yang taat, orang-orang yang benar-benar tunduk dan patuh dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pula Allah menyampaikan di dalam Quran surah Fussilat ayat ke-30. Apa kata Allah? Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian ia istiqamah, ia selaras antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukannya. Lisannya mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, dan kemudian amal perbuatan kita mengikuti semua apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang istiqamah. Apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang istiqamah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan kirimkan kepada mereka malaikat-malaikat yang akan membawakan rahmat bagi mereka, membawakan maghfirah, membawakan ampunan, seraya memberikan kabar gembira kepadanya bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita semua mengharapkan surganya Allah. Kita mengharapkan tempat yang terbaik di sisi Allah setelah kita berpisah dari kehidupan dunia.
Akan tetapi sungguh sangat disayangkan betapa banyak orang menginginkan surga, akan tetapi mereka banyak yang enggan menuju jalan surganya Allah. Mereka ingin mendapatkan surga, akan tetapi berat sekali bagi mereka untuk menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang menghendaki satu cita-cita, akan tetapi ia malas untuk menempuh cita-cita, untuk melakukan segala apa yang akan menghantarkannya menuju cita-cita yang diinginkannya. Begitupun saat ini, betapa banyak orang ingin surganya Allah, mengharapkan tempat terbaik di sisi Allah, akan tetapi banyak pula di antara mereka yang tidak mau menempuh jalan menuju surganya Allah.